Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya MC gimana tadi? Pak Camat jualan tomat. Pak Camat jualan tomat, cakep gitu dong. Pak Camat jualan tomat. Beli 5.000 dikasih 4. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ayo jawab yang banyak supaya fokus ngurusin kecamatan ya Pak ya. Nggak jualan tomat lagi, Masya Allah. Yang saya hormati Ustadz Joko Marianto selaku Ketua Kepala Yayasan Masjid Jami', Ustadz Taufik Hidayat, guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Taufik Hidayat, Masya Allah, yang juga insya Allah akan mengajar di sini. Ibu Kepala Desa yang diwakilkan oleh Pak Hendrik, Pak Sekretaris Desa, Masya Allah. Pak Hendrik Fauzi, Masya Allah. Bapak calon lurah katanya, Masya Allah. Amin, amin, kabul, Insya Allah. Bapak pembina yayasan Pak Haji Mustafa dan Ustadz kita Ustadz Muqaddar. Pengawas yayasan Pak Adi dan Pak Rofiq, Ketua DKM Semusola dan Masjid Semetlan Cilengsi, dan Ketua RW dan juga Ketua RT, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan sekalian RT, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kasih nikmat kita enggak kurang-kurang pada malam hari ini. Di malam tahun baru, Masya Allah. Ini mungkin adalah ceramah terpanjang saya pada tahun ini. Karena bisa jadi ceramah saya selesai tahun depan. Waduh. Tahun depan udah tinggal berapa jam lagi nih? Masya Allah. Ya. Ceramah terpanjang saya mungkin dan Ustadz Taufik ya Ustadz ya. Mungkin kita baru selesai tahun depan. Alhamdulillah. Masya Allah. Di saat orang lain lalai di malam tahun barunya. Ya. Dengan kawan-kawannya. Naudzubillah. Datang ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, bahkan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, Allah gerakkan hatinya. Allah ringankan rangkahnya. Allah beri rezeki, Allah beri kesenangan kita untuk bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal. Wallah, ini nikmat, bukan sembarang nikmat ya Allah. Wallahi ini nikmat yang sangat besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Gulu Al-Fagir, Al-Habib Abu Bakar Balfagi pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala barangkali kasih nikmat dunia kepada siapa aja hambanya. Mau beriman, mau gak beriman, semua nikmat yang sifatnya duniawi semua dijembrengin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kata baginda Nabi, tidak ada harganya bahkan jika dibandingkan dengan sekepak sayap nyamuk atau sekepak sayap lalat. Tidak ada bandingannya sama sekali. Ya, Allah jembrengin semua nikmat duniawi ke siapa aja. Bahkan kalau kita search di Google 5 orang terkaya di dunia. Wah, kita jumpai banyak orang-orang non-Islam. Karena apa? Karena nikmat duniawi Allah kasih ke siapa aja. Ya. Mau beriman, mau gak beriman. Ya dia rajin banting tulang, ya dapat duit banyak. Tapi ketahuilah bahwa nikmat syariat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita punya ketenangan, punya kesenangan untuk duduk di majelis ilmu, hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini merupakan tanda, salah satu tanda bahwa kita semua merupakan orang
atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Ya, nggak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Insyaallah. Ustaz Yanto, mohon maaf kalau tahsinnya ada salah-salah nih Ustaz Yanto, guru tahsin kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Dan janganlah kalian merasa terhina. Janganlah kalian merasa minder. Kalau bahasa orang Cilengsinya, jangan kalian insecure. Nah, apa insecure? Minder, ya. Ibu-ibu barangkali ada temannya pakai tas Louis Vuitton. Atau apa lagi? Tas apa lagi? Hermes. Tas Herpes. Ya. Nggak ada ya? Tas Gucci, tas gentong sekalipun. Bapak-bapak, barangkali adik-adik, mau ada temennya pakai motor Aerox kayak, motor Ninja 250 kayak, ya. Kita, katakanlah kita cuma punya motor udah Honda Beat, cicilan 2 tahun, udah gitu DP-nya minjem sama orang tua. Nah, wala tahinu kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian merasa terhina, jangan kalian insecure, wala tahzanu, enggak usah kalian bersedih hati. Wa antumul a'laun. Kalian adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka selama keimanan ada di dalam hati kita, maka apapun yang hilang dari diri kita enggak ada harganya sama sekali. Kalau keimanan ada di dalam hati kita. Allah, wallahi keimanan yang ada di dalam hati kita masing-masing ini amat mahal harganya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus membayar, harus berjuang mati-matian, dicaci, dimaki, dimusuhi, bahkan sama keluarga sendiri, sama paman beliau. Ya, memeras keringat, memeras otak, bertumpah darah, terancam nyawanya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang bersama para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka berjuang mati-matian untuk apa? Untuk sampainya iman di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Subhanallah, Masya Allah. Oleh karena itu iman yang ada di dalam hati kita ini mahal. Jangan biarkan iman kita ini kita gadaikan oleh sekerdus Indomie. Jangan biarkan iman kita ini kita gadaikan karena kita nggak enak sama orang lain. Jaga betul-betul iman yang ada di dalam hati kita masing-masing. Karena sekali lagi iman yang ada di dalam hati kita sangat amat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pemberi rezeki, Zat yang Maha Kaya. Kalau kita adalah orang yang sangat percaya terhadap hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan meninggalkan kita sama sekali di tengah permasalahan hidup kita, apapun, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi. Masya Allah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita semua di sini, berkumpulnya kita semua di sini merupakan tanda masih adanya keimanan di dalam hati kita. Masya Allah. Dan duduknya kita di sini, subhanallah, adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan salah satu cara
Allah mau ngedeketin hambanya ke Allah Subhanahu wa taala adalah gimana caranya? Caranya adalah Allah kasih ilmu kepada hamba tersebut, ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Sekali lagi, cukup iman saja ada di dalam hati kita, maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ternyata ada lagi orang-orang yang diangkat lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat di atas derajat orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Maka semakin belajar kita, semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, semakin dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selama keilmuan itu didasari oleh keimanan. Karena sekali lagi, keimanan adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Keimanan adalah kepercayaan yang harus didasari oleh dasar ilmu. Kepercayaan tanpa dasar ilmu disebut apa? Tahayul. Contoh. Ada orang datang ke Ustadz Qadar. Ustadz Qadar, saya punya botol minum ini Ustadz Qadar. Ustadz Qadar, coba ambil air di mana aja. Ustadz Qadar isi ini air botol minum. Kemudian Ustadz Qadar minum air dari botol minum ini. Kalau Ustadz Qadar udah minum air dari botol ini, ketampanan Ustadz Qadar naik 200 derajat. Waduh. Jangankan janda muda Ustadz Qadar. Perawan aja nengok Ustadz Qadar sampai lehernya tuh tengklek katakanlah ya. Wallah. Ustadz Qadar jangan khawatir. Ini saya jual murah sama Ustadz Qadar. Saya jual 2 juta rupiah saja. Nah, Ustadz Qadar beli ini insya Allah ketampanan ente nambah 200 derajat. Waduh. Ini kepercayaan atau bukan? Kepercayaan atau bukan? Kepercayaan. Tapi bisa disebut iman atau bukan? Belum. Kenapa? Karena itu belum didasari dengan dasar ilmu. Maka disebut dengan tahayul. Nah, Masya Allah, keimanan adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Sehingga semakin seseorang belajar, semakin kuat imannya, maka semakin kuat imannya, semakin tinggi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukur Bapak-bapak Ibu-ibu, di saat orang-orang lain barangkali saudara-saudara kita, teman-teman kita lalai di malam tahun baru, Allah kasih ilmu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau kasih sedikit saja ilmu yang barangkali bisa kita amalkan supaya barangkali tahun depan kita dikeluarkan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau? Saya mau kasih satu amalan. Yang mana dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala insya Allah pasti akan menolong kita. Mau yang punya utang dibebasin utangnya? Mau yang kerjaannya seret Allah mudahkan kerjaannya? Mau adik-adik yang gak dapat kerjaan segera dapat kerjaan? Mau bapak-bapak yang usahanya Masya Allah kadang naik untung, kadang turun, Allah bikin untung melulu. Masya Allah. Ada satu amalan yang bisa kita amalkan. Amalan ini adalah penyebab besar datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraja an akhihil mu'min kurbatan min kurabid dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban saudaranya sesama mukmin, Allah akan meringankan beban dari beban-beban yang dia pikul nanti di hari kiamat. Wa man satara an akhihil mu'min satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama mukmin, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu ay ma dama al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu saudara kita, saya yakin di antara sebagian besar dari kita ada kerabatnya, atau ada saudaranya, atau ada kawannya, temannya yang tertimpa musibah di Cianjur. Musibah gempa bumi yang luar biasa dahsyat, meruntuhkan ratusan bahkan ribuan rumah, memakan begitu banyak korban, menyebabkan banyaknya anak-anak yatim yang membutuhkan sosok ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pertama adalah ujian untuk mereka. Kalau mereka berhasil memegang teguh keimanan mereka dan dengan ujian yang begitu hebat yang mereka terima, nggak goyah imannya walaupun diiming-imingi oleh Indomie, walaupun diiming-imingi oleh bantuan apapun, mereka tetap memegang teguh keimanan, maka mereka insya Allah akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tidak kita sadari, musibah Cianjur juga adalah ujian buat kita semua yang tidak tertimpa musibah. Ujian apa? Namanya ujian kepedulian. Ini ujian buat kita, karena ujian sifatnya ada dua. Yang satu ujian yang sifatnya hal-hal yang kita nggak sukai. Apa aja? Kehilangan harta, kehilangan jabatan, diasingkan orang lain. Ini ujian. Tapi ada ujian yang sifatnya kita sukai. Terhindar dari musibah, dinaikin derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih duit yang banyak. Ini ujian juga. Kita tidak sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kamu dengan hal yang kadang-kadang sifatnya buruk. Ya, tadi kehilangan harta, dijauhi orang lain dan lain sebagainya. Wal khair, ternyata ujian ada yang sifatnya sesuatu yang kita sukai. Dikasih duit yang banyak. Berapa banyak orang yang waktu miskin, ya Allah, sopan banget ya. Tiap minggu ikut kerja bakti. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukain pintu rezekinya, dijadikan dia orang kaya, ngelihat orang lain nggak pakai mata lagi, pakai hidung. Gimana lo? Ngelihat orang lain pakai hidung. Begini nih. Ngedonga ya. Ngedonga. Karena duitnya udah, ini orang yang nggak lulus sama ujian daripada kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuknya. Begitu juga kita tidak tertimpa musibah yang sama dengan musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur. Ini ujian buat kita. Sejauh mana kepedulian kita kepada mereka. Sesehat apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya permisalan orang-orang beriman satu sama lain bagaikan satu tubuh, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul mu'minina," permisalan orang-orang mukmin, "fi tarahumihim," di dalam kasih sayang mereka, wa tawadudihim, dan di dalam kecintaan mereka satu sama lain, wa tawasulihim, dan hubungan mereka satu sama lain,
kamatsalil jasad, seperti satu jasad atau seperti satu tubuh. Gimana tubuh itu, Bu? Pak, tubuh kalau telinga sebelah kiri gatal bisa garuk diri apa enggak? Yang ngegaruk mana? Tangan. Sebelah kanan. Ya, bayangin jari kelingking kita masuk ke gear motor. Deg 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 deg. Waduh. Kelingking yang sakit. Tapi malamnya kalau kita nggak segera obati, apa yang terjadi? Nggak bisa tidur. Yang ngerasain sakit kelingking apa seluruh badan? Yang pusing kelingking apa kepala? Yang menggigil kelingking apa badan? Begitu juga permisalan sesama mukmin satu sama lain. Pak, Bu, keimanan kita lagi diuji kesehatannya. Kalau memang kita imannya sehat, maka kepedulian kita terhadap saudara kita yang tertimpa musibah harusnya muncul, harusnya menggebu-gebu. Agar apa? Agar kita segera mengobati anggota tubuh kita yang sakit. Maka alangkah bodohnya orang yang menyakiti saudaranya sesama mukmin. Kenapa bodoh? Seperti menyakiti tubuh sendiri. Masya Allah, ibu-ibu hadir ini pintar ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi ya Bu ya. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi, keimanan kita, kesehatannya sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kepedulian kita terhadap mereka. Nah, sebelum menutup, saya mau cerita sedikit. Cerita dongeng akhir tahun. Dongeng akhir tahun. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan kepada seseorang karena dia membantu orang lain. Dikisahkan ada seorang soleh. Tidak disebutkan namanya di satu riwayat. Orang soleh ini mempunyai pekerjaan menenun benang. Ya, menjadi sebuah kain. Sampai pada suatu hari dia pergi, dia setiap hari bikin satu kain aja. Satu kain. Ya, yang dia jual seharga 1 dirham. Dan dari 1 dirham tersebut, dia belikan makanan, tepung dan lauk pauk untuk keluarganya di rumah. Sampai pada suatu hari, dia membawa kain, kemudian berhasil menjual kain tersebut senilai 1 dirham. Kemudian saat dia pulang, dia menjumpai ada 2 orang yang sedang berkelahi. Berkelahinya sangat hebat. Bahkan dikatakan sampai jambak-jambakan. Berantemnya sampai jambak-jambakan. Saking hebatnya perkelahian itu, dia datangi, kemudian ditanya, kalian berantem kenapa? Kok sampai jambak-jambakan begitu? Apa masalahnya? Kata orang soleh tadi. Ternyata kedua orang yang berantem dan berkelahi tadi memperebutkan uang senilai 1 dirham. Maka tanpa aiu babibu, tanpa pikir panjang, uang yang dia miliki, salah satu-satunya uang yang dia miliki untuk membelikan makan untuk keluarganya, dia sumbangkan langsung. Nih, saya kasih salah satu di antara kalian gak usah berantem lagi. Akhirnya 2 orang tadi berdamai dan berpisah dengan 1 dirham yang disumbangkan oleh orang soleh tadi. Insya Allah. Akhirnya pulang dia menghadap istrinya. Wahai istriku, dia ceritakan kejadian yang barusan saja terjadi. Subhanallah, Masya Allah, ternyata istrinya juga orang soleh. Ya, istrinya juga orang soleh. Kemudian menyambut, wahai suamiku, jika begitu yang terjadi, alhamdulillah, aku ridho. Karena kamu telah menjalankan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Saya mau tanya nih ibu-ibu, kira-kira kalau suaminya pulang gak bawa duit, marah apa kagak? Ngambek apa kagak? Bener Pak? Bener Pak? Masya Allah. Ya, pulang gak bawa duit. Ya. Duit yang dia harap-harapin buat makan, disumbangin. Biar orang kagak berantem. Subhanallah. Kata istrinya, gak apa-apa, aku ridho. Gak apa-apa. Aku ada barang nih. Barangnya emang agak lusuh.
tapi insya Allah kamu jual di pasar, insya Allah bisa buat makan anak-anak kita. Akhirnya dibawa barang tadi, dibawa lagi ke pasar. La haula wala quwata illa billah, ternyata barang tadi tidak laku sama sekali. Dia keliling ke sana kemari, nggak ada yang mau beli barang dia karena barangnya sudah lusuh. Sampai dia jumpai satu orang yang sama, sedang kebingungan persis kayak dia, tapi dia membawa ikan yang busuk. Akhirnya dia samperin orang tadi, dia bilang, "Pak, saya lihat kita nasibnya sama. Bapak bawa barang yang gak laku, saya juga bawa barang yang gak laku. Ayo kita tukeran, ya tukeran. Gak apa-apa deh ikan busuk, yang penting anak-anak saya bisa makan di rumah." Subhanallah, Masya Allah. Akhirnya orang tadi menerima, diambil ikan busuk, dibawa ke rumah, dibawa ke istrinya. Ibu-ibu, kira-kira kalau suaminya udah gak bawa duit, pergi bawa barang kita, pulang lagi bawa ikan busuk, marah apa kagak? Ngambek apa enggak? Bawa ikan busuk nih, ya. Udah gak bawa duit, bawa ikan busuk. Masya Allah. Karena emang wanita solehah ya. Karena emang wanita soleha, bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ridho sama suaminya, dia ambil itu ikan busuk, nggak apa-apa, insya Allah saya rebus, baunya hilang insya Allah. Saya bawa ke dapur ya kakanda, kata dia. Akhirnya dibawa ke dapur, ketika diambil pisau dan dipotong ikannya, la haula wala quwata illa billah, ternyata ikan tersebut busuk karena telah memakan intan berlian. Dibelah itu ikan, dibuka ada intan yang sangat amat bagus sekali dipandang oleh mata. Yang mana kalau kita ngelihatnya, kita tahu pasti intan ini mahal banget. Akhirnya diambil intan tersebut, dibawa ke temannya yang ahli perhiasan. Dia jual ke temannya, "Wahai kawanku, berapa nih harga intan?" kata dia. Dia teliti, dia lihat, dia angkat, dia celupin barangkali, dia tes lah, pokoknya begitu. Ahli-ahli perhiasan, kata temannya, "Aku berani menghargai intan berlian ini seharga 10.000 dirham. Ya, kalau kamu mau, aku hargai, aku kasih cash sekarang 10.000 dirham. Tapi kalau kamu mau harga yang lebih mahal, kamu pergi tuh ke tukang berlian satunya. Ya, sebut saja Koahaloy ya. Kamu pergi tuh ke Koahaloy, insya Allah dia menghargai lebih mahal saya." Karena dibawa intan tadi ke Koahaloy, Koahaloy contoh ya. "Berapa nih harga intan?" Sama Koahaloy dilihat, ditimbang-timbang, diteliti, ternyata kata Koahaloy, "Wah, ini intan luar biasa mahal. Saya berani menghargainya 40.000 dirham. Kalau kamu mau saya bayar cash sekarang. Tapi kalau kamu mau harga yang lebih mahal, kamu pergi ke orang yang ketiga." Sebut saja namanya Koafuk ya. Kamu pergi ke Koafuk, insya Allah saya yakin Koafuk menghargai jauh lebih mahal daripada saya. Akhirnya dibawa intan tersebut ke orang ketiga dan orang ketiga bilang bahwa saya akan menghargai intan berlian ini senilai 120.000 dirham kontan, dan saya yakin gak ada lagi yang menghargai lebih mahal dari saya. Masya Allah, akhirnya lakulah intan berlian tadi senilai 120.000 dirham. Berapa yang dia korbankan tadi untuk mendamaikan dua orang yang bertikai? 1 dirham. Allah balas kontan 120.000 dirham. Akhirnya dia bagi dalam 12 kantong, itu 120.000 dirham. Dia bagi ke dalam 12 kantong, dia bawa pulang. Sebelum dia masuk rumah, dia dapati ada pengemis, orang yang sangat miskin. Miskin betul, kelihatan dari mukanya kalau ini orang kagak makan-makan. Ya. Nggak makan berhari-hari. Kelihatan mukanya tuh kasihan banget. Ya. Kadang-kadang kan kita bisa ngelihat orang nggak makan ya. Ya. Mas sudah makan belum mas? Insya Allah udah ya.
Kadang-kadang kita bisa ngelihat orang nggak makan berhari-hari itu kelihatan. Dia jumpai orang tersebut, Pak, saya ini nasibnya beberapa waktu lalu, kemarin lah, baru 2 hari lalu, nasib saya sama kayak Bapak. Maka saya pengen bagi nih rezeki. Saya dapat 120.000 dirham, saya bagi 2. Setengah buat saya, setengah lagi buat Bapak. Masya Allah. Udah dapat duit banyak, nggak lupa sama orang lain. Dikasih tuh 6 kantong buat bapak-bapak yang mukanya sangat lapar tadi. 6 kantong, dia ambil 6 kantong. Saat dia mau masuk rumah, orang tadi kembali. Orang yang miskin tadi kembali dan mengatakan, Pak, saya bukan orang miskin. Wallahi saya bukan orang miskin. Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabarkan kepada Bapak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti 1 dirham yang Bapak sumbangkan dengan 12 kirot. Maaf, 20 kirot. Adapun 1 kirot yang Bapak terima sekarang 120.000 dirham adalah hanya senilai 1 kirot. Allah masih menyimpan 19 kirot lagi untuk Bapak. Insya Allah. 120.000 dirham dikali 20. Wallah. 1 dirham yang kita sumbangkan untuk membela atau mendamaikan kedua belah pihak diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 120.000 dirham dikali 20 lagi. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang mau membantu orang lain. Ya. Subhanallah, Masya Allah, banyak sekali fadilah-fadilah orang yang membantu orang lain. Bahkan jangan membantu deh, membuat senang hati orang lain saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka katanya. Bahkan ini adalah amalan yang lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan kalau kita puasa sunnah, kita berkunjung ke rumah orang lain, bertamu ke rumah orang lain, dan orang tersebut menyuguhkan kita makanan, kita lebih disunahkan untuk membatalkan puasa kita. Kenapa? Agar menyenangkan hati tuan rumah. Masya Allah. Alangkah indahnya agama Islam, agama yang menganjurkan kita untuk peduli kepada sesama manusia. Apalagi orang tersebut adalah orang yang beriman. Masya Allah. Maka sekali lagi, amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita adalah amalan membantu orang lain. Dengan membantu orang lain, dengan meringankan beban orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu, akan ringankan beban kita. Cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membantu orang lain yang sedang kesusahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.